sampai sekarang? Tidak. Oke. Karena mungkin mereka tidak tahu tentang aturan itu. Oke, karena Anda latar belakangnya tahu tentang aturan, makanya Anda akhirnya menuntut dan mempertanyakan kemana. Oke, jadi harapan Anda sekarang ini apa terkait kasus yang seharusnya menjadi hak ASN begitu? Saya berharap dengan kasus ini saya mendapat keadilan dari Bapak Jokowi. Oke, Pak Ramses sebagai pendamping ya dari Dokter Pina, melihat perjalanan Dokter Pina sejauh ini seperti apa hingga akhirnya Anda membantu untuk publish ke media-media juga terkait kasusnya? Ya, saya mewakili teman-teman yang mendampingi Dokter Pina selama ini ya. Pertama, kita mengenal Dokter Pina ini dari kasus dugaan pungutan liar di Pelabuhan Labuan Bajo pada tahun 2017 lalu ya. Saat itu kita mengenal, lalu kita membackup kasusnya itu, bahkan dia sempat melaporkan ke Polres Manggarai Barat gitu. Nah, artinya begini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Metro TV yang sudah berusaha ya untuk membantu menginformasikan kasus yang dialami Dokter Pina ini gitu. Karena yang pertama begini, yang kami lihat itu adalah ini upaya kesewenang-wenangan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, karena pertama memindahkan Dokter Pina ini tanpa satu parameter yang jelas begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita melihat ada pelanggaran di peraturan pemerintah pasal 33 tahun 1955 dan juga terkait dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2012 tentang pemberian biaya perjalanan dinas itu kepada yang bersangkutan. Tapi ternyata itu mereka tidak melakukan hal seperti itu. Lalu bagaimana dia bisa berangkat dari satu tempat tugas ke tempat tugas yang berikutnya sementara dia tidak dibekali dengan biaya perjalanan dinas seperti yang terdapat dalam peraturan itu. Saya kira beliau bukan membangkang tapi dia menuntut haknya gitu. Tapi ternyata justru dia mendapat suatu hukuman yang berat, yaitu diberhentikan dari statusnya sebagai seorang pegawai negeri sipil. Ini ngomong-ngomong soal diberhentikan, kan kalau proses regulasi pemberhentian kan nggak ujuk-ujuk gitu loh. Ada SP1 dulu, SP2 dulu, SP3, nah baru akhirnya dipecat. Anda mendapatkan peringatan juga tidak? Saya tidak pernah dipanggil di Kementerian Kesehatan. Sama sekali? Tidak pernah. Atasan Anda tidak memberitahu bahwa alasan konkret kemarin ketika dipecat, mereka menyatakan apa? Tidak ada. Cuman dikirim ini ada surat pemberhentian dari Kementerian Surat peringatannya? Tidak ada. Tidak ada atas indisipliner atau misalnya Anda kan dipindahkan ke wilayah itu Lembata ya, tapi Anda tidak mau, akhirnya Anda tetap di Labuan Bajo, otomatis itu absennya tidak tertera kan di Labuan Bajo. Apakah ada misalkan terkait masalah indisipliner begitu surat peringatannya? Setelah itu saya kan dipanggil, saya bilang, Pak saya bukan membangkang, saya bukan melawan, tapi hak saya sebagai PNS mana, saya bilang begitu. Tapi katakanlah sekarang ini, ketika Anda juga menolak begitu untuk pindah dari tadi Labuan Bajo ke Lembata, itu juga merupakan tindakan indisipliner? Menurut saya tidak, karena saya tidak melawan, saya tetap masuk kerja di Labuan Bajo, tetap memberi pelayanan kesehatan di Labuan Bajo. Bukannya sudah ada surat mutasi dari Labuan Bajo ke Lembata? Memang sudah ada surat mutasi, tapi kan karena mereka tidak ini kan hak saya sebagai PNS yang sesuai dengan peraturan, maksudnya yang mereka memindahkan pegawai itu sesuka hati mereka tanpa memandang sisi kemanusiaan. Artinya gini Mbak, dia sebenarnya tidak menolak untuk dipindahkan, dia menerima, tapi bagaimana hak dia gitu, karena waktu dia pemindahan pertama pun juga tidak diberikan dana untuk perjalanan dinas, dia menggunakan dana sendiri, lalu dipindahkan yang kedua kali tanpa alasan yang jelas begitu, tapi tidak diberikan juga perjalanan dinas. Sebenarnya dia tidak melawan, tapi karena tidak diberikan haknya, lalu bagaimana dia bisa melaksanakan ini? Oke, langkah-langkah yang sudah ditempuh sama Dokter Pina untuk mendapatkan hak itu seperti apa nih? Saya sudah menghadap Bapak Sesdijen P2P di pusat, dan Bapak Sesdijen P2P berjanji akan menyelesaikan secara kekeluargaan, dan Bapak Sesdijen P2P berjanji di hadapan saya dan keluarga saya supaya keluarga besar saya membuat surat keberatan keluarga untuk menarik dan memindahkan saya dari Kupang. Sudah berapa lama berlangsungnya itu prosesnya? Itu dari Mei 2017. Mei 2017, berarti sampai kurang lebih hampir 2 tahun sekarang 2019, progresnya seperti apa? Bahkan Mei 2018 saya sempat menghadap, saya sempat menelpon Bapak Dirjen P2P yang baru dan mengantar Bapak Dirjen P2P yang baru mengatakan supaya saya membuat surat